Halo, jadi jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview Poco F4 dan apa saja untuk kekurangan dan kelebihan menurut saya selama kurang lebih 1 minggu pemakaian dan bagaimana pengalaman memakai Poco F4 ini. Oke, pertama kita bahas dulu di bagian desain. Desain di belakang ini menurut saya biasa aja guys ya. Malah dari seri sebelumnya dengan Poco F3 saya lebih prefer dengan desain Poco F3. Tapi setelah saya pegang ternyata memang untuk feel-nya beda sih guys. Untuk feel genggaman menurut saya 80% lebih nyaman di Poco F4. Mungkin karena di bagian samping-sampingnya ini kotak teman-teman. Asli bikin betah untuk digenggam. Dan ternyata bobotnya ini ringan. Saya pikir awal-awal waktu beli itu bobotnya berat, ternyata ini ringan cuy. Menurut saya ini lebih ringan daripada Poco F3 ya. Dan menurut info dari web Xiaomi, untuk beratnya ini cuma 195 gram. Menurut saya ini ringan dan saya suka. Dan untuk di bagian layar tentunya sudah menggunakan layar AMOLED. Dan untuk ukuran layarnya 6,67 inch. Kalau di bagian layar ini sudah oke menurut saya, tidak ada kendala sama sekali. Sesuai harga, worth it, dan ini better ya. Dari dulu saya memang suka tipe layar AMOLED dari Xiaomi. Ngomongin tentang layar, untuk Poco F4 ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Sebenarnya sudah mulus-mulus saja guys ya, cuman untuk pilihannya ini ternyata cuma 120 sama 60 Hz. Jadi untuk pilihan 90 Hz nya nggak ada ya teman-teman. Padahal saya sering menggunakan 90 Hz ketika sosmed, biar lebih irit baterai dan masih mulus ya. Tapi entah apakah nanti update ke depan pilihan manual 90 Hz itu ada. So, jadi menurut saya ini kurang fleksibel ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja update-nya, semoga ada. Dan di sini kita bakal tes sentuhan responsivitas pada Poco F4 ini. Oke, dan menurut saya lancar-lancar aja dan nggak ada ghost touch atau delete touch sama sekali ya. Dan selama pemakaian saya juga tidak pernah menemukan kedua hal tersebut. Jadi menurut saya ini sudah cukup responsif. Lalu untuk kamera gimana bang? Yang saya suka di sini untuk kameranya, terutama di bagian video. Untuk Poco F4 ini sudah support sampai 4K 60 fps teman-teman. Nah, jadi ini ya, sudah support sampai 4K 60 fps. Dan untuk hasil sampel foto dan videonya kalian bisa lihat yang berikut ini. Kalau menurut saya untuk hasil fotonya sih sudah oke-oke aja guys ya. Detailnya pun juga oke. Dan terlihat natural aja. Warnanya juga tidak lebay. Untuk HDR-nya menurut saya dapat, tapi agak kurang greget ya menurut saya. Tapi overall ini sudah oke sih. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah guys. Dan ini untuk hasil videonya 1080 30 fps. Dan untuk zoomnya cukup smooth. Dan ini cuacanya pas mendung, jadi terlihat sejuk ya teman-teman. Oh ya, untuk videonya ini sudah ada stabilizernya guys. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Bagaimana menurut kalian? So, dan sekarang kita masuk ke dalam bagian performa, yang dimana untuk HP ini menggunakan chipset Snapdragon 870 dan RAM yang saya gunakan ini 8 GB. Saya tes pakai Antutu dan hasilnya wadidaw. Karena chipsetnya ini sama dengan Poco F3 ya teman-teman, yang menggunakan Snapdragon 870 juga. Yang dulu kita juga pernah bahas, nanti untuk link videonya kalian bisa lihat di kolom komentar. Dan untuk game turbonya di sini sudah yang paling update ya. Dan yang saya suka di sini untuk GPU unlock-nya juga sudah terbuka secara otomatis. Oke, mantap. Langsung aja kita tes game Genshin Impact guys. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya, dan untuk FPS-nya kalian bisa lihat di sebelah kiri. Pertama-tama kita ubah dulu untuk grafiknya. Nggak tanggung-tanggung sih, aku langsung coba ke grafik rata kanan ya. Jadi aku ubah di sini. Di sini aku ubah ke tertinggi ya guys ya. Lalu untuk FPS-nya aku ubah ke 60 fps. Oke, dan untuk motion blur-nya kita off kan teman-teman.
harusnya lancar jaya teman-teman, seperti yang pernah kita review di Poco F3 kemarin. Dan untuk Poco F4 di sini kita tes. Tentu saja untuk grafiknya ini bagus karena layarnya juga sudah AMOLED. Dan untuk sensitivitas touchscreen-nya ini menurut saya juga oke. Untuk FPS-nya di sini masih terlihat 60 fps ya. Turun dikit-dikit, tidak terasa. Lalu untuk feel genggaman yang saya sudah bilang tadi, ini 80% lebih nyaman daripada Poco F3 menurut saya. Dan bezel samping kotaknya ini yang bikin HP ini nyaman digenggam guys. Dan yang saya suka di HP ini untuk panasnya itu panas biasa guys, jadi tidak yang mengganggu ya teman-teman, meskipun kita tanpa pakai fan cooler. Dan menurut info dari web Xiaomi, untuk HP ini sudah dilengkapi liquid cool teknologi 2.0. Dan untuk suhunya ini memang masih bisa terjaga ya guys ya. Oke, dan ini pakai settingan rata kanan, lancar-lancar aja ya teman-teman. Kalau kalian ingin lebih stabil permainan jangka panjang atau berjam-jam, lebih baik pakai fan cooler, lebih nyaman sih guys, karena bisa membuat FPS-nya jadi lebih stabil ya. Dan kita nanti juga bakal tes di Moonstat ya, apakah nanti akan ada penurunan FPS atau tidak. Oke, untuk panasnya di sini sedikit hangat, tetapi tidak yang mengganggu guys. Nah, ini di settingan game turbonya juga sudah ada pilihan skema warna ya teman-teman. Kita ubah dulu ke performa. Dari sini kita bisa ubah ke skema warnanya. Ya, dan secara overall untuk main game Genshin Impact gak ada kendala sama sekali. Tentunya bisa dilibas habis ya dengan Snapdragon 870 guys. Oke, dan kita tes di Moonstat. Kita lihat di sini untuk FPS-nya apakah ada penurunan. Ya, dan ternyata ada penurunan ya guys ya. Di sini terlihat turun sampai 40-an fps, tapi masih playable dan masih enak-enak aja untuk dimainkan, meskipun memang di sini terlihat ada penurunan FPS. Coba kita jalan-jalan di bagian belakang. Biasanya yang berat tuh daerah sini guys. Seperti biasa kita ya lewat di sini ya teman-teman. Oke, jadi turunnya sampai ke 40-an fps, tapi ini masih sangat playable ya teman-teman. Oke, dan setelah beberapa menit bermain, untuk panasnya itu di bagian samping kamera ini. Namun uniknya untuk bezelnya ini nggak panas ya. Yang panas cuma di sebelah kamera, dan yang bagian bawah juga tidak panas. Sebenarnya bukan ke panas sih, lebih ke hangat aja. Dan hangatnya tidak mengganggu guys, jadi masih nyaman. Oke, lalu kita beralih ke bagian baterai, yang dimana menurut saya untuk baterainya ini tidak terlalu boros dan tidak terlalu awet. Jadi pas-pas aja sih guys. Namun di luar ekspektasi saya kira bakal awet, tapi ternyata ya standar aja. Namun untungnya terbantu dengan cas 67 watt, yang menurut saya ini sudah cepat untuk melakukan pengisian daya. Dan yang terakhir ke bagian speaker, yang dimana ini sudah menggunakan double speaker ya, dan juga ada dukungan Dolby Atmos. Tapi menurut saya untuk hasil speakernya masih kurang ngebas ya teman-teman. Ya seperti seri Poco sebelumnya, saya kira bakal ada peningkatan di bagian speaker. Ternyata ya masih sama guys. Jadi ini adalah sharing pengalaman aja, review jujur tanpa endorse. Jadi bagaimana menurut kalian dengan harga 5 jutaan? Apakah worth it untuk upgrade di akhir tahun 2022? Apa lebih baik menunggu tahun depan? Siapa tahu muncul yang lebih mantap lagi. So mungkin sekian dari Ruang Senja ID. Semoga untuk review ini dapat bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya and see you next video. Bye bye.